Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Eh, untuk video praktik model pembelajaran, saya akan mencoba mereview untuk video pembelajaran dari Bu Jariah ya. Bu Jariah ini. Ya. Ya, Bapak Ibu, ini saya pause dulu. Jadi tadi untuk kegiatan pendahuluan ya, karena untuk video praktik model pembelajaran ini hanya di kegiatan pembelajaran saja yang di sini. Em, di kegiatan pendahuluan tadi sudah disampaikan ya bahwa ternyata surat Al-Maun itu adalah pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan sebelumnya itu surat At-Tin ya. Jadi bisa dilihat untuk RPP-nya. RPP-nya yang kemarin bisa disesuaikan. Jadi ditulis nanti pertemuan kedua karena surat Al-Maun ya. Di RPP yang lengkap itu sebenarnya sudah sesuai, hanya perlu dibenahi ya. Hanya untuk di RPP yang satu lembar, nah itu masih dua ya, Atin sama Al-Maun. Jadi berarti ini Al-Maun saja. Karena Atin itu sudah di pertemuan sebelumnya. Katakanlah Atin itu pertemuan satu, nah sekarang pertemuan dua itu Al-Maun. Itu Bapak Ibu, ini sudah benar ya. Jadi isi dari kegiatan pendahuluan itu ya. Hanya mungkin persepsinya tadi dikatakan oleh Bu Jariah bahwa pelajaran yang telah lalu itu sudah mempelajari tentang surat At-Tin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang surat Al-Maun. Nah, itu sebenarnya bisa bisa ditambahkan pertanyaan untuk kegiatan apersepsi. Itu eh, surat tentang apa Atin itu kemarin. Jadi isi kandungannya itu tentang apa anak-anak? Coba sebutkan surat Atin itu. Apa? Oh iya ya, betul tentang ini ya gitu. Jadi di video pembelajaran disampaikan seperti itu. Itu lebih lengkap lagi ya. Lebih lengkap. Kemudian kegiatan motivasi tadi sudah disampaikan Bu Jariah, yaitu kegiatan mengapa surat Al-Maun itu dipelajari.
Ya, kenapa harus belajar tentang surat Al-Ma'un itu? Itu sudah bagian dari motivasi. Jadi, kegiatan pendahuluan tuh isinya adalah kegiatan apersepsi, kegiatan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Tadi penyampaian tujuan pembelajaran sudah disebutkan bahwa hari ini akan membahas atau mempelajari tentang Quran surat Al-Ma'un. Nah, itu sudah lengkap sebenarnya, hanya kurang dilengkapi saja. Kegiatan apersepsi itu, Bapak Ibu, bisa macam-macam kegiatannya, tapi yang penting yang harus kita cermati adalah apa toh kegiatan apersepsi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan apersepsi itu adalah kegiatan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Jadi siswa itu eh, pengetahuan awal tentang Quran surat Al-Maun itu apa ya. Kemudian pelajaran sebelumnya itu apa? Apakah anak-anak atau siswa itu masih mengingatnya atau untuk menstimulasi kegiatan yang akan dilaksanakan sekarang berdasarkan pelajaran yang telah lalu itu juga bisa. Jadi macam-macam caranya. Bisa dengan pertanyaan kaitannya dengan pelajaran yang telah lalu, bisa pertanyaan kaitannya dengan pelajaran yang akan disampaikan walaupun belum disampaikan, tetapi bisa saja siswa itu ditanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar atau mempelajari tentang Quran Surat Al-Ma'un. Siapa yang sudah bisa baca? Siapa yang tahu Quran Surat Al-Ma'un itu apa? Bisa saja ditanyakan walaupun belum disampaikan. Ya, karena tidak semua anak atau tidak semua siswa itu tidak tahu atau belum tahu Quran Surat Al-Ma'un. Ya, mungkin beberapa anak sudah sering membaca, sudah tahu kandungan isi suratnya dan lain sebagainya. Jadi itu perlu ditanyakan juga untuk mengetahui pengetahuan awal siswa itu sampai di mana, kita harus tahu. Kemudian kegiatan motivasi. Kegiatan motivasi itu adalah kegiatan untuk mempersiapkan siswa siap ya untuk mengikuti materi yang akan kita sampaikan. Jadi yang semula rame, yang semula berbicara sendiri, yang semula mungkin masih lari-lari, itu fokus atau akan siap mengikuti materi kita. Nah, caranya macam-macam ya. Kegiatan motivasi itu bisa bercerita, bisa bernyanyi, bisa yel-yel, bisa menyampaikan manfaat membaca. Ya, manfaatnya apa? Itu bisa. Jadi, dengan membaca surat Al-Maun, manfaatnya apa disampaikan tuh, itu adalah salah satu dari kegiatan motivasi. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan pendahuluan. Nah, kita lanjutkan lagi.
Ya, Bapak Ibu, ini untuk kegiatan inti. Coba dicermati dengan RPP yang kita bahas sebelumnya. Di kegiatan inti tadi Bu Jariah menyampaikan materi pelajaran tentang Quran Surat Al-Ma'un. Di KD-nya itu mengetahui tentang surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Ma'un itu surat keberapa, kemudian turun di mana, ada berapa ayat, ya dan lain sebagainya. Itu disampaikan. Kemudian apa ya, arti Al-Ma'un, ya, itu apa sebenarnya? Itu sebenarnya harus disampaikan dulu. Ya, ini belum disampaikan. Jadi pertama diurutkan saja sesuai dengan IPK-nya. IPK pertama apa? Menjelaskan pengertian Quran Surat Al-Ma'un atau arti Al-Ma'un. Itu juga boleh. Kemudian menjelaskan surat atau jumlah ayatnya boleh. Kemudian menyebutkan jumlah ayat Al-Ma'un. Kemudian menyebutkan surat keberapa dalam Al-Quran surat Al-Ma'un itu. Nah, seperti itu. Jadi urut IPK-nya urut, nanti penyampaian materinya juga akan urut dengan sendirinya, Bapak Ibu. Jadi kita menyampaikan materi di kegiatan inti itu disesuaikan saja dengan IPK-nya. IPK itu pertama apa? Jadi IPK itu Bapak Ibu dimulai dari kegiatan yang paling mudah sampai bertahap sampai nanti kegiatan yang paling sulit atau paling kompleks. Itu IPK. Jadi dalam menyusun IPK itu ada ada rambu-rambunya juga sebenarnya. IPK itu harus disusun dari kegiatan yang paling mudah, ya misalnya menjelaskan arti Al-Ma'un, kemudian sampai ke yang sulit, yang paling sulit misalnya menyebutkan kata atau menyebutkan huruf-huruf di dalam Al-Ma'un, menyebutkan kata per kata dalam Quran Surat Al-Ma'un. Itu paling sulit ya, menyebutkan berapa ayat, nah itu dan lain sebagainya. Jadi bertahap. Nah, nanti kita menyampaikannya di kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran inti juga akan bertahap dengan sendirinya. Diurutkan saja dari IPK-nya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bu Jariah itu berarti menggunakan medianya adalah rekaman ya, kaset rekaman. Nah, ini berarti harus disesuaikan media pembelajaran di RPP. Di RPP